Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Taskia di my YouTube channel. Nah, mungkin pertama aku mau minta maaf buat teman-teman yang mungkin udah nungguin video aku dari minggu kemarin, atau mungkin bertanya ya, kok Taskia belum upload sih video di minggu kemarin gitu. Aku minta maaf teman-teman, karena kebetulan minggu kemarin itu aku dapat Selasa koas yang memang jadwalnya sangat padat gitu ya. Jadi seminggu full itu aku ada kegiatan ya, dari pagi sampai sore, dan aku nggak sempat buat bikin dan upload video baru. Nah, ini masih di nuansa Ramadan ya teman-teman. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, tetap semangat puasanya ya teman-teman, selalu diberikan kelancaran dalam beribadah sehingga kita nanti bisa bertemu di hari raya. Amin. Nah, hari ini aku bakal membahas sebuah topik yang sebenarnya topik ini nggak berat-berat banget sih. Nah, pasti dari teman-teman semuanya itu selama masa hidupnya pernah mengalami yang namanya sakit mata, ya nggak sih? Karena sakit mata ini termasuk salah satu penyakit yang sering banget dialami oleh orang Indonesia ya. Baik itu anak-anak, kemudian orang dewasa, bahkan orang yang sudah tua pun masih mengalami yang namanya sakit mata. Nah, dan pasti dari kalian itu pernah lah dengar-dengar kata orang-orang atau kata teman-teman kalian ada aktivitas sehari-hari yang berhubungan dengan sakit mata ini. Nah, kali ini aku akan membahas tentang mitos-mitos seputar sakit mata. Apakah benar mitos ini sebenarnya dalam kesehatan itu apakah memang benar, atau ini ya cuman kepercayaan masyarakat aja gitu. Nah, yang pertama ini pasti kalian itu sering banget dengar, terutama pas kalian kecil gitu, pasti orang tua kalian tuh sering banget bilang kayak gini, jangan baca sambil tiduran, nanti bisa bikin matanya minus. Iya nggak sih? Pasti orang tua kalian pernah bilang kayak gitu. Nah, sebenarnya ini benar atau enggak sih? Nah, mata minus atau dalam bahasa medis disebut dengan miopia atau rabun jauh itu adalah salah satu kelainan refraksi pada mata atau kelainan pembiasan cahaya, sehingga seseorang itu tidak bisa melihat dengan jelas suatu benda dalam jarak tertentu. Nah, jadi miopia sendiri itu terjadi karena ada dua hal. Bisa karena kelainan pada lensa mata untuk berakomodasi, jadi dia itu nggak bisa memfokuskan bayangan biar jatuh tepat di retina. Atau yang kedua bisa juga karena kelainan bentuk bola mata. Harusnya kan bola mata itu tuh bentuknya bulat. Nah, pada orang miopia bisa jadi bentuk bola matanya ini lebih lonjong, lebih panjang, sehingga bayangan yang jatuh ini tidak tepat jatuh di retina, yaitu jatuhnya di depan retina, sehingga kita itu nggak bisa melihat benda pada jarak yang jauh itu secara jelas gitu. Nah, terus apa hubungannya membaca dengan tiduran sama terjadinya miopia? Nah, jadi teman-teman, kalau kita itu membaca sambil tiduran, kita itu nggak sadar kalau ternyata kita itu membacanya terlalu dekat. Nah, kalau kita itu membaca terlalu dekat, lensa mata kita itu akan bekerja ekstra, jadi dia itu akan berusaha mencembung biar bayangan mata kita itu akan jatuh tepat di retina. Nah, karena dia itu berakomodasi terus-menerus, dia itu kerja terus-menerus gitu ya, itu tuh bisa menyebabkan yang namanya kelelahan pada mata. Jadi biasanya mungkin teman-teman akan merasa matanya itu capek, berair, terus kepalanya pusing kayak gitu. Nah, apa nih efeknya kalau misalnya mata kita itu terus-terusan berakomodasi? Nah, jadi kalau misalnya mata kita tuh terbiasa berakomodasi terus-menerus dalam jangka waktu yang lama gitu ya, beberapa tahun, dia tuh akan terbiasa mencembung. Jadi dia terus-terusan mencembung sehingga bayangan yang jatuh itu akan ketarik ke depan, jadi ketarik ke depan retina, sehingga kita tuh nggak bisa melihat bayangan yang jelas atau kita mengalami miopia. Jadi benar ya teman-teman, kebiasaan membaca sambil tiduran atau membaca dalam jarak yang dekat itu bisa membuat kita mengalami mata minus. Jadi jangan dibiasain ya. Biasakan untuk membaca itu dengan jarak 30 cm sehingga kita tuh bisa melihat bayangan dengan jelas tanpa adanya akomodasi di lensa. Nah, yang kedua ini juga pasti kalian sering banget dengar. Katanya makan wortel itu bisa menyembuhkan mata minus. Bener nggak sih? Nah, seperti yang aku udah jelasin tadi, miopia atau mata minus itu disebabkan karena ada kelainan pada lensa atau bisa juga kelainan pada bentuk bola mata. Jadi bola mata yang terlalu panjang. Nah, sedangkan wortel sendiri ini merupakan salah satu makanan yang mengandung banyak vitamin A. Nah, jadi nggak ada hubungannya sebenarnya antara mata minus dengan kekurangan vitamin A gitu. Jadi meskipun kita mengonsumsi wortel itu tidak akan bisa menyembuhkan mata minus. Nah, tapi vitamin A sendiri itu bisa mendukung metabolisme sel-sel saraf yang ada di mata kita. Jadi itu tuh bisa menyembuhkan beberapa penyakit mata yang disebabkan karena vitamin A. Jadi nggak benar ya teman-teman kalau makan wortel itu bisa menyembuhkan mata minus. Nah, kemudian yang ketiga, ini pasti kalian juga sering banget dengar kalau misalnya kalian tuh punya teman atau punya saudara gitu ya yang lagi sakit mata, jadi matanya lagi merah, terus
berair, belekan gitu, pasti keluarga kalian tuh bilang gini, jangan dilihatin, nanti ketularan loh. Nah, jadi teman-teman, kondisinya aku sebutkan tadi yaitu mata merah, kemudian berair, apalagi cairannya itu warnanya kuning gitu ya, itu disebabkan karena adanya infeksi bakteri atau yang kita sebut dengan konjungtivitis bakterialis. Nah, jadi konjungtivitis bakterialis sendiri itu ditularkan melalui kontak langsung atau mungkin melalui kotoran mata yang dikeluarkan. Jadi misalnya kalau kita punya teman nih yang lagi sakit mata, terus dia nggak sengaja gitu ya ngelap matanya pakai tangan, terus dia megang benda, nah bendanya itu kita pegang pakai tangan, terus kita juga megang mata kita, nah itu bisa menimbulkan penularan konjungtivitis bakterialis gitu. Jadi bukan dari lihat matanya terus jadi menular gitu, enggak ya teman-teman. Nah, selain itu, memakai kacamata ketika sedang sakit mata itu juga nggak bisa mencegah penularan. Jadi, yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan adalah memisahkan benda-benda atau alat-alat pribadi, misalnya handuk. Jadi, kalau misalnya lagi sakit mata, jangan gunakan handuk secara bersama-sama, jadi gunakan handuk yang terpisah. Kemudian kita tuh harus sering-sering mencuci tangan ya. Kalau misalnya kita habis pegang mata atau sebelum pegang mata, kita tuh sering-sering cuci tangan biar bakterinya tuh mati gitu. Jadi nggak bisa menularkan ke orang lain. Nah, selain itu yang nggak kalah penting adalah kalau teman-teman lagi sakit mata, jangan lupa untuk memakai obat ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mengalami konjungtivitis bakterialis, kalian bisa pakai obat tetes mata ataupun salep antibiotik. Dan yang terakhir, kalian pernah nggak sih mengalami yang namanya bintitan? Kalau misalnya kalian belum tahu, bintitan tuh kayak gini nih. Nah, katanya bintitan itu disebabkan karena kita sering ngintip. Bener nggak sih? Nah, jadi bintitan atau yang dalam bahasa medis kita sebut dengan hordeolum itu terjadi karena adanya infeksi bakteri Staphylococcus aureus pada kelenjar yang ada di kelopak mata kita. Jadi bukan karena kita suka ngintip ya. Nah, infeksi bakteri tersebut itu akan menyebabkan peradangan pada kelopak mata sehingga dia itu akan menyebabkan gejala-gejala misalnya kelopak mata kita bengkak, kemudian benjol gitu ya, sakit, kemudian kemerahan, mata kita berair, seperti itu. Hordeolum sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu hordeolum interna dan hordeolum eksterna. Bedanya kalau hordeolum interna itu pembengkakan atau benjolannya itu mengarah ke dalam atau mengarah ke bagian mata kita. Kalau misalnya hordeolum eksterna itu benjolannya itu mengarahnya keluar. Nah, sama seperti konjungtivitis bakterialis tadi, hordeolum ini juga bisa menular loh teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian habis memegang mata yang lagi sakit mata atau lagi bintitan, jangan lupa untuk cuci tangan ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian mitos-mitos yang aku bahas hari ini. Kalau kalian punya mitos-mitos yang lain terkait penyakit mata, coba kalian boleh komen di kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas benar nggak sih mitos tersebut. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like dan jangan lupa buat subscribe buat kalian yang belum subscribe. Dan kalau misalnya kalian punya ide-ide tentang materi atau topik menarik yang bisa kita bahas, kalian juga bisa chat aku mungkin di DM di Instagram atau bisa komen di bawah. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah!